Bab 943, Panggilan Tirai Norman. Musang menyesal tidak mengetahui latar belakang pihak lain sebelum menipunya. Melihat informasi yang dia dapatkan dari kenalannya di NYPD, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Luke Coulson baru saja dipindahkan ke NYPD pada bulan November, dan saat ini bekerja di Biro Detektif Markas Besar. Tak perlu dikatakan, pemuda ini dan John McClane adalah rekan kerja. Weasel tidak tahu mengapa Luke meminta bantuan John, tetapi John, si kutukan, memang datang untuk membantu detektif muda itu. Dibandingkan dengan Luke, John McClane adalah yang sebenarnya. Meskipun pria ini tidak pernah dipromosikan lebih tinggi dari seorang detektif begitu lama, banyak orang besar berutang budi padanya. Kalau tidak, urusan dalam negeri akan lama merekomendasikan agar dia berhenti dari pekerjaannya. Musang adalah seorang pengusaha, bukan pria yang tangguh. Dia tidak bisa bergaul dengan orang lain, tetapi dia tidak bisa bergaul dengan uang. Karena itu, dia memilih untuk berkompromi tanpa ragu-ragu. Paling tidak, $20.000 itu miliknya. Dia menghibur dirinya sendiri dengan fakta itu. Setelah Luke dan Selina memasuki bar, yang belum terbuka, Weasel mengeluarkan sebuah file. Aku menyusun daftar yang tepat tadi malam. Termasuk angkatan sebelumnya, totalnya 68 orang. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Luke tidak melihat file itu. Merenung sejenak, dia berkata, Anda harus tahu broker di New York dalam pekerjaan ini, bukan? Jenis yang berpengetahuan luas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pekerjaan itu. Musang ragu-ragu. Luke tidak terlalu memikirkannya. Dia melemparkan kantong kertas lagi. Musang menangkapnya dan membukanya tanpa ragu-ragu. Itu adalah dua tumpukan uang kertas $100. Tapi kali ini, dia tidak segembira pertama kali dia mengambil uang itu. Apa ini? Luke berkata, saya orang yang berprinsip. Bisnis adalah bisnis. Saya pikir infonya sepadan dengan uangnya. Petik 2. Memegang kantong kertas, Weasel berkonflik selama 2 detik sebelum dia dengan tegas berlutut di depan taipan ini. Tony tua, ini adalah restoran Italia di 144 Th Street di West Upper Manhattan. Dia sudah berkecimpung dalam bisnis ini selama beberapa dekade. Meskipun dia tidak berbuat banyak, dia sangat berpengetahuan. Juga, dia bukan dari Continental Hotel, jadi dia seharusnya lebih mudah diajak bicara. Lukas mengangguk puas. Dia menyukai orang yang berbicara demi uang. Selama dia memilahnya terlebih dahulu, akan mudah untuk berkomunikasi dengan mereka di masa depan. Oke, selamat bekerja sama. Dia kemudian bersiap untuk pergi. Musang dengan cepat berkata, tentang pemberitahuan penangguhan. Luke tidak berbalik. Itu tidak dicetak. Jadi, semoga harimu menyenangkan. Musang tersenyum pahit. Jika dia tidak memberi Luke informasi yang dia inginkan sekarang, bar itu akan berada di bulan yang tidak menyenangkan. Syukurlah, masalah ini terselesaikan. Saya akan menjadi jika saya melakukan bisnis dengan Anda lagi. Musang bersumpah dalam hati. Tapi kantong kertas berat di tangannya sangat padat. Lupakan, paling-paling, dia akan menggandakan harga pada saat dia menjual info Luke, itu akan baik-baik saja selama info itu nyata. Seseorang tertentu hanya ragu-ragu sejenak, antara menjadi dan uang, dia dengan tegas memilih uang. Di dunia ini, siapa yang belum pernah dikutuk sebagai sebelumnya? Luke kembali ke lab, dan dia dan Selina sedang mempelajari informasi baru yang mereka miliki ketika Sponge mengirim peringatan. Tuan, berita penting tentang Norman Stanfield. Luke bersenandung dan berkata, buang saja. Layar virtual muncul tidak jauh dari sana, tetapi itu adalah umpan langsung. Melihat huruf D emas cerah di pintu, Luke tahu di mana ini. Ini adalah gedung tempat kantor Dea berada. Bukan seluruh bangunan itu milik Dea, tapi pintu masuknya milik Dea. Di layar, Norman memegang seorang pria parubaya di bawah todongan senjata saat dia meraung dengan ekspresi gila, berapa banyak yang telah saya lakukan untuk Anda? Berapa banyak yang telah saya buat untuk Anda? Apakah Anda tahu seberapa besar tekanan yang saya rasakan ketika saya membantu Anda menjual beberapa ton obat-obatan terlarang setiap tahun? Selina berseru kaget. Bukankah info ini terlalu eksplosif? Luke terkekeh dan menuangkan 2 cangkir latte ke dapur. Selina mengambil satu dan bertanya dengan curiga, apakah kamu tidak dalam suasana hati yang baik? Latte-nya bahkan memiliki pola bunga berbentuk hati busa yang lucu. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Luke sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Lukas tertawa. Kamu juga akan senang jika kamu tahu siapa yang dipegang Norman. Selina tidak tega menyentuh hati. Dia meletakkan latte-nya dengan hati-hati dan bertanya, siapa dia? Luke berkata,
koneksi Norman ketika dia menjual narkoba, dan juga bosnya, Jod Hackleson, bos Dea di New York. Selin tercengang. Mengapa Norman menahannya dengan todongan senjata? Dia tidak terlihat sekuat wakil direktur Bill dari Dea di Los Angeles. Lucas tertawa. Jod memiliki latar belakang kelas 1, tetapi dia dipindahkan ke pekerjaan meja sejak lama karena cedera. Berkat kontribusi besar yang dia buat ketika dia terluka, bagaimanapun, jalannya mulus dan dia menjadi bos cabang Dea New York. Saat mereka berbicara, ekspresi Jod Hackleson di layar sangat luar biasa. Dia sedikit panik, tetapi tidak lebih dari orang biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi tidak berhasil dengan baik. Apa yang paling jelas adalah, apakah kamu gila? Ekspresinya, seolah-olah dia diam-diam mengajukan pertanyaan kepada Norman. Sayangnya, Norman menahannya dari belakang dan tidak bisa melihat ekspresinya. Jod hanya bisa merendahkan suaranya dan berkata, Norman, kamu tahu apa yang kamu katakan. Dea belum membuat keputusan tentang masalah ini. Anda masih memiliki kesempatan untuk pensiun. Namun, Norman tertawa terbahak-bahak. Pensiun. Anda sedang menunggu kesempatan untuk membungkam saya, bukan? Seseorang mencoba membunuh saya pada malam saya terluka. Jika saya tidak membunyikan alarm kebakaran, saya akan mati. Jota, dia tercengang dengan jawabannya. Sebagai orang yang paling mungkin untuk membunuh Norman, Yo yakin bahwa dia tidak mengirim siapapun untuk membunuhnya. Alarm kebakaran malam itu juga dianggap sebagai alarm palsu. Adapun klaim Norman bahwa seseorang telah mencoba membunuhnya, Jod tidak peduli sama sekali. Norman adalah seorang pecandu narkoba. Ketika dia mengalami delusi, dia sering mengatakan hal-hal aneh. Jika bukan karena fakta bahwa terlalu merepotkan untuk merawat bawahan lain yang dapat dipercaya, seperti ini, Jod benar-benar ingin membunuh Norman sekarang. Kegilaan di wajah Norman menjadi semakin jelas. Kau ingin aku mati, bukan? Jangan berbohong padaku. Apa yang kau katakan pada Malky? Jika ada kesempatan, dia bisa menggantikan saya. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Haha. Jantung Jod melonjak. Dia benar-benar mengatakan itu, tetapi bagaimana Norman tahu? Malky tidak akan cukup bodoh untuk memberitahu Norman tentang hal itu, kan? Apa yang tidak diketahui Jod adalah Malky sendiri yang memberitahu Luke. Norman mengamati ekspresi Jod dari sisi belakangnya, dan menebak apa yang dia pikirkan. Haha, kamu tidak bisa membodohiku, Jod. Jika kamu ingin aku mati, kita akan mati bersama hari ini. Previous. Bab 944, Panggilan Tirai Norman, dan akhir Jod. Jod dengan cepat berkata, tunggu, jangan gegabah. Saya dapat membantu Anda menyelesaikan ini. Anda hanya perlu melakukan evaluasi mental sederhana, dan Anda akan dapat pergi ke luar negeri dan hidup seperti seorang jutawan. Mengapa kau melakukan ini? Norman menyeringai. Tidak, kamu tidak ingin aku hidup. Jika saya berada di posisi Anda, saya juga tidak ingin seseorang yang tahu terlalu banyak rahasia hidup. Jadi, aku ingin kau mati bersamaku. Mengatakan itu, Norman tiba-tiba mendorong Jod ke samping dan menembak bosnya. Jod menjerit dan jatuh ke lantai. Bang, 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 bang. Dua agen Dea yang telah berbaring di tempat penyergapan menembakkan serangkaian peluru dari senapan mereka. Norman jatuh ke lantai, pistolnya terlepas dari tangannya. Dua agen dengan cepat bergegas maju dan membantu Jod berdiri. Meskipun Jod berteriak, dia merasa lega. Tembakan Norman hanya mengenai kakinya. Dilihat dari jumlah darahnya, mungkin tidak ada pembuluh darah utama yang robek. Dia masih hidup. Setelah memberi isyarat kepada kedua agen untuk tidak menyeretnya pergi, Jod menoleh ke Norman. Norman terbaring di genangan darah, tetapi dia memiliki senyum aneh di wajahnya saat dia menatap Jod. Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Jod, tapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Norman terbatuk dan meludahkan seteguk darah. Dia bergumam, apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Haha, saya sudah mengirim bukti perdagangan narkoba Anda ke FBI, NYPD, dan beberapa surat kabar paling terkenal di Amerika. Selamat, Jod. Anda akan pergi ke neraka dengan saya segera. Aku akan menunggumu di sana. Dengan itu, dia menghela nafas panjang, dan tubuhnya lemas. Jod ketakutan. Meskipun Norman gila, dia tidak pernah bodoh. Jika dia mengatakan semua itu sebelum dia mati, itu tidak mungkin palsu. Bagaimana ini terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Apa yang salah? Jod jatuh ke dalam keraguan diri yang dalam. Di depan layar virtual, mulut Selina terbuka lebar saat menyaksikan siaran langsung.
Apa yang sedang terjadi? Apakah Norman gila? Norman berada di bawah pengawasan ketat sejak dia dibawa pergi oleh Dea. Tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Karena dia telah berhasil melarikan diri, dia bisa menghilang begitu saja. Paling tidak, dia bisa mengubah identitasnya dan pergi ke Amerika Selatan untuk hidup sebagai Taipan. Mengapa dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi bosnya? Yang lebih aneh lagi adalah mengapa dia mendorong Jot menjauh sebelum menembaknya. Pistolnya telah diarahkan ke kepala Jot sekarang, dan dia bisa membunuhnya dengan mudah, tetapi dia telah memberi yang lain kesempatan untuk menembaknya. Luke menyesap kopinya dengan santai dan tidak menjawab pertanyaan Selina. Bahkan jika dia adalah orang yang tahu segalanya. Yang benar adalah bahwa hari pertama dia bertemu Norman, dia melihatnya lagi malam itu. Bahkan antek Norman bertemu Luke malam itu. Tapi Luke tidak ada di sana untuk mengejar mereka. Efek dari 40 mental strength begitu jelas sehingga Luke tidak mau menyia-nyiakannya. Seperti kata pepatah, hal-hal baik tidak terjadi dalam semalam. Dia telah menuliskan nama-nama tim Norman di buku catatan hitam kecilnya pada siang hari, dan dia menggunakannya malam itu sebagai subjek tes pertamanya setelah kekuatan mentalnya mencapai 40. Mengapa tim Norman membuat kesepakatan dengan Guzman sehari setelah kejadian, dan dengan seluruh tim yang hadir? Jawabannya jelas. Mengapa Norman tiba-tiba berubah pikiran dan membiarkan dirinya dipanggil ke situs transaksi oleh Malky? Tentu saja, hanya Luke yang tahu alasannya. Sebenarnya, bukan hanya tim Norman yang ditemui Luke malam itu. Tanpa sepengetahuan Guzman, dia pernah bertemu Luke sebelumnya. Mereka semua secara pribadi mengalami penginduksi plus hipnosis dasar plus komunikasi mental plus kekuatan mental. Sayangnya, Luke tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk menghipnotis orang. Seperti yang ditunjukkan oleh Tech, tersedia pembelajaran parsial, di belakang kontrol feromon dasar Kilgrave. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kontrol feromon Luke hanya dapat digunakan pada wanita, dan tidak berpengaruh pada pria. Dengan demikian, dia tidak bisa membuat Norman dan yang lainnya melakukan sesuatu yang secara langsung akan membahayakan nyawa mereka. Seperti langsung menyerahkan diri atau mengungkap kejahatan Jot, karena tanpa sadar mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati jika melakukan itu. Luke hanya bisa menargetkan kelemahan dalam kepribadian mereka dan memetakan jalan menuju pertunjukan spektakuler ini. Meningkatkan kemarahan dan ketakutan di hati Guzman dan memperbesar kecenderungan paranoid, kekerasan, dan merusak diri Norman menyebabkan mereka mengabaikan logika, dan mereka perlahan-lahan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Padahal, Norman dan Guzman selalu berhati-hati dalam bertransaksi. Jarang bagi bos untuk bertemu secara langsung, dan bahkan lebih jarang bagi mereka untuk membawa antek-antek terpercaya mereka ke negosiasi. Tentu saja, ini juga yang dilakukan Luke. Kedua belah pihak mengabaikan risiko dan fokus pada barang dan uang. Bagi kedua belah pihak, yang terpenting adalah barang dan uang. Setelah bertahun-tahun, keyakinan yang mengakar ini membuat mereka mengabaikan risiko besar. Lagi pula, menjual obat-obatan terlarang adalah risiko besar, dan kedua belah pihak sudah terbiasa, jadi mereka tidak terlalu waspada. Dalam percobaan ini, Luke memperoleh informasi tentang dalang Jot Hakleson yang berada di belakang tim Norman. Termasuk fakta bahwa Norman telah mengumpulkan banyak bukti Jot menjual narkoba, dan bagaimana Jot ingin Malky menggantikan Norman yang tidak stabil. Meski begitu, jika dia ingin membuat Norman membunuh Jot, itu bisa dengan mudah melambung dan memicu keinginan Norman untuk hidup. Dengan demikian, Luke mengenakan baju besi kamuflase optiknya dan menciptakan apa yang dianggap Norman sebagai upaya pembunuhan, dan berhasil mengaktifkan sinyal untuk penghancuran bersama. Norman berpikiran sempit dan ekstremis. Selama Luke memperkuat gagasan, balas dendam, dan saling menghancurkan, di dalam hatinya, Norman kemungkinan besar akan mengikuti jalan ini menuju jalan buntu. Setelah menghabiskan sebagian besar waktu dan usaha di Norman, Luke akhirnya menarik ikan besar di belakang layar, Jot, keluar dari air dan ke pantai. Dengan live feed dan bukti-bukti yang dikumpulkan Norman, akan menjadi masalah jika tidak ada yang salah dengan Jot. Selain itu, bukan karena tidak ada yang salah dengan Jot, tetapi itu adalah masalah besar. Juga, dia sekarang mengalami penderitaan Norman. Karena skandal ini, bukan hanya para korban dan pesaing yang menginginkan dia mati, tetapi juga rekan dan bawahannya. Selama mulut Jot dibuka paksa, anak buahnya dan kaki tangannya tidak akan bisa lolos dari bencana. Cara termudah adalah membuat Jot, tokoh kunci, bunuh diri atau menghilang. Jadi, jagoan dia ini hanya bisa masuk penjara atau kabur. Seorang pengedar narkoba dari Dea tidak akan bertahan lama di penjara.
Sedangkan untuk berlari, Luke berpikir itu lebih baik. Menyelesaikan latenya dengan gembira, Luke pergi bekerja dengan semangat tinggi. Selina terus membaca file di ruang tamu dan melihat bunga berbentuk hati yang belum tersentuh di cangkir kopinya dari waktu ke waktu. Bab 945, Komisi 2,5 juta untuk orang idiot. Di sisi lain, Wade menghasilkan $10.000 tunai dan membelikan Vanessa beberapa pakaian yang akan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Dia menghabiskan 2 hari dengan bahagia. Malam itu, dia dan Vanessa sedang membaca buku di sofa. Keheningan tiba-tiba pecah. Apakah Anda pikir penulisnya memiliki skrup yang longgar? Mengapa dia membiarkan Dragstorm mati? Dan dengan lubang di kepalanya untuk boot. Vanessa bersenandung malas. Ini kasol. Buku-bukunya selalu melebihi harapan Anda. Wade membuang buku itu dengan marah. Tapi aku di sini bukan untuk melihat pemeran utama pria dengan lubang di kepalanya. Bagaimana dia mati? Kecuali ini berubah menjadi novel fantasi, seri ini akan berakhir di sini. Omong kosong macam apa ini? Vanessa tertawa. Aku ingat, ketika Anda pertama kali membaca ini, Anda mengatakan itu tidak sebagus waktu petualangan. Wade berkata, tentu saja. Itu kartun favoritku, salah satunya. Vanessa hanya bisa menendangnya. Apakah kamu yakin buku itu tidak bagus? Wade tetap pada keputusannya dan mengangguk. Ini bukan. Vanessa tiba-tiba berdiri. Bagaimana jika seperti ini? Dia mengambil buku itu dan menunjukkan padanya sebuah ilustrasi. Saat Wade melihat wanita di foto itu, dia melengkungkan bibirnya dan menoleh. Wanita ini benar-benar jelek. Vanessa sangat puas dengan reaksinya. Bagaimana jika aku ingin memerankannya? Wade duduk tegak. Bagaimana? Vanessa menggambar lingkaran pada ilustrasi dengan jarinya. Tentu saja ini adalah permainan peran detektif. Kami tidak memiliki bunga matahari di rumah, tetapi kami memiliki bunga mawar. Kita bisa menggunakan kecap untuk darah, atau sirup maple. Adapun korban ini, tentu saja aku. Kamu berperan sebagai pembunuh, oke. Petik 2. Wade sudah mengangguk panik. Oke, itu berhasil. Vanessa tersenyum. Aku akan mandi dulu sebelum merias wajah. Anda dapat menyiapkan alat peraga untuk sisa kasus ini. Petik 2. Wade segera melompat dan berlari ke dapur. 5 menit sudah cukup. Vanessa melambaikan tangannya dan berjalan ke kamar mandi. Di dapur, Wade mengobrak-abrik lemari dan bergumam tanpa henti. Mana sirup maplenya? Sialan, hanya itu. Dengan saus tomat. Tapi lebih manis sepertinya sedikit lebih baik. Tiba-tiba, aksen London terdengar tidak jauh. Wade Wilson, sepertinya saya datang di waktu yang salah. Terkejut, Wade berbalik dan mengambil pisau dapur. Sesosok hitam berjalan masuk dari balkon dan menutup pintu. Melihat orang itu, Wade menjatuhkan pisau dapur di tangannya dan berseru, wajah tersenyum. Luke meletakkan kotak itu dan berkata, sebagai klien yang tidak diundang, Anda harus tahu nama resmi saya, V. Bingung sejenak, Wade menatapnya dengan curiga. Apakah kamu seorang penipu? Terserah Anda untuk memutuskan, Tuan Wilson. Lukas tertawa. Tapi mari kita bicara bisnis dulu. Dia kemudian menunjuk ke kamar mandi di belakangnya. Aku akan selesai sebelum pacarmu keluar. Wade terkejut. Itu benar. Jika orang ini menolak untuk pergi, bukankah dia akan pingsan karena kehilangan darah ketika Vanessa keluar? Dia mengangguk dengan tegas. Oke, bisnis apa? Serang dia. Itu tidak mungkin. Mengesampingkan pertanyaan siapa yang lebih kuat, Wade tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu dengan Vanessa. Jika dia benar-benar ingin menghajar pria yang memaksa masuk ini, dia akan melakukannya saat Vanessa tidak ada. Juga, ini adalah tempat Vanessa. Dia telah bekerja di sini selama berhari-hari. Jika Wade merusak tempat lain, Vanessa mungkin akan mengamuk. Luke, bagaimanapun, menunjuk ke kotak besar. Biar saya tunjukkan depositnya dulu. Dia menekan kotak itu dan kemudian membukanya untuk mengungkapkan tumpukan uang kertas hijau. Mata Wade melebar, dan tanpa sadar dia berseru, wow. Lukas berkata, Tuan Wilson, sekarang saya secara resmi menawarkan Anda komisi tingkat atas. Aturan Anda adalah Anda harus dibayar 50% di muka terlebih dahulu. Petik 2. Wade bergumam, berapa ini? Dia belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupnya. Luke berkata, $2,5 juta. Itu semua tidak bisa dilacak, uang lama. Sangat cocok untuk orang bodoh sepertimu. Luke diam-diam mengkritik tentara bayaran tertentu di dalam hatinya. Kaki Wade tanpa sadar bergerak. Dia tidak bisa menahan tarikan kotak itu. Di depan uang,
dia tidak berarti dan tidak berdaya, seperti semua manusia lain di bumi. Dia maju 2 langkah, dan dengan keras, tumpukan uang kertas hijau menghilang, garis-garis lucunya tersembunyi dari pandangan oleh kotak penuh kebencian itu. Luke bertanya, sekarang, apakah Anda ingin mendengar detailnya? Wade mengangguk tanpa ragu-ragu. Besok jam 7 malam, saya ingin Anda berada di sudut barat daya Staten Island selama 1 jam, kata Luke. Wade langsung mengangguk. Aku akan melakukannya. Dia memotong dengan cepat. Pada saat itu, Luke menyelesaikan kalimatnya tanpa tergesa-gesa, sebagai V. Wade mengangguk 2 kali, lalu tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Tunggu, apa yang kamu katakan? Berkeliaran di sana selama 1 jam sebagai V. Lukas berkata, itu benar. Saya ingin Anda nongkrong selama 1 jam sebagai wajah tersenyum yang memiliki hadiah 2 juta di kepalanya. Petik 2. Mata Wade melebar. Jangan bilang kamu sedang mencari kambing hitam. Luke berkata, apakah kamu pikir kamu bisa mati dengan mudah? Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup? Tentu saja, kata Wade. Tunggu. Ada ratusan orang di New York mencarimu sekarang, dan kau ingin aku berpura-pura menjadi dirimu dan mati. Aku Wade terkuat, tapi bukan Superman. Itu ratusan pembunuh bayaran profesional, bukan ratusan babi. Luke terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Jika itu beberapa ratus babi, apakah saya harus membayar Anda 5 juta? Banyak orang akan bersedia melakukannya untuk $500. Petik 2. Wade kehilangan kata-kata. Pria bertopeng yang tersenyum, yang juga pria yang menyebut dirinya V, hanya memiliki hadiah 2 juta untuknya, tetapi ratusan pembunuh bayaran juga datang untuk itu. Luke berkata lagi, juga, hanya ada sekitar 120 hingga 150 pembunuh bayaran, dan tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Wade, apa bedanya? Bagaimanapun, mereka bukan babi. Melihat ekspresinya, Luke melanjutkan, juga, orang-orang ini akan menerima pesan darimu pada pukul 5:30 besok malam. Wade, WTF. Melihat ekspresinya yang tidak percaya, Luke berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, kamu dapat memilih apakah kamu ingin menerima pekerjaan ini atau tidak. Anda sebaiknya cepat. Penawaran ini hanya berlaku sampai pacarmu keluar. Bab 946, Orang Kaya Mencari Kematian. Wade berkonflik. Otaknya mati-matian memberitahunya bahwa komisi ini mencari kematian. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Tapi hatinya sudah ada di kotak uang kertas hijau. Ini adalah kesepakatan bisnis besar senilai 5 juta. Dia hanya menerima 2 permintaan 7 angka dalam hidupnya, dan lelaki tua Wayland itu hanya memberinya $1 juta. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan $5 juta. Kita tidak punya banyak waktu, anak muda, Luke dengan santai mengingatkannya. Wade sangat sadar. Dia tahu betul kebiasaan Vanessa. Dia akan keluar paling lama 1 atau 2 menit. Selesai. Dia mengertakkan gigi dan menunjuk ke kotak uang di sebelah Luke. Sekarang, biarkan aku melihat mereka lagi. Itu akan menghangatkan hatiku yang dingin. Namun, Luke menggelengkan kepalanya. Kau bisa melihatnya nanti. Sekarang, saya akan memberitahu Anda bagian-bagian penting dari misi ini. Mengatakan itu, dia membuka kotak besar lain di sebelah kanannya. Wade melihat barang-barang di dalamnya. Apakah ini yang kamu pakai? Luke berkata, kurang lebih. Anda harus mulai memakainya malam ini. Saya meninggalkan Anda semua yang perlu Anda ketahui. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menutup kotak itu lagi. Jangan hanya menghitung uang malam ini. Anda hanya akan mendapatkan 2,5 juta lainnya setelah Anda menyelesaikan misi ini. Juga, saya hanya meminjamkan Anda set peralatan ini pada menit terakhir. Anda harus membawanya kembali setelah semuanya selesai, mengerti? Petik 2. Sayang sekali jika orang idiot sepertimu mati. Wade sedang tidak ingin berbicara dengannya. Dia hanya mengangguk. Mengerti, mengerti. Kamu terlalu banyak bicara. Luke terkekeh dan melihat ke kamar mandi. Jika saya jadi Anda, saya akan berpikir tentang bagaimana bertahan hidup terlebih dahulu. Jika Anda mati besok malam, kecantikan ini akan menjadi milik pria lain. Semoga berhasil, anak muda. Dengan itu, dia melompat dari balkon lagi. Pada saat itu, pintu kamar mandi berderit. Saat Vanessa menyeka rambutnya, dia berkata, apakah kamu menemukan barang-barang itu? Matanya tertuju pada 2 kotak hitam besar di depan Wade. Apa ini? Dari mana mereka berasal? Dia bertanya dengan curiga. Bibir Wade bergerak, dan tanpa sadar dia melihat ke arah pintu balkon yang tertutup kembali. Itu adalah kejutan Natal yang aku siapkan.
Vanessa merasa itu aneh. Ini sudah malam. Ada perusahaan pengiriman yang masih bekerja. Wade tertawa. Pribadi, pengiriman pribadi. Vanessa tidak terlalu peduli dengan layanan pengiriman. Dia berhenti bertanya dan melihat dua kotak dengan penuh minat. Bisakah kamu membukanya? Wade menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Apa lelucon? Salah satunya adalah segunung uang, dan yang lainnya adalah perlengkapan eksklusif V. Jika Vanessa melihat mereka, dia mungkin tidak terkejut, tetapi dia pasti akan terkejut. Lebih penting lagi, bagaimana dia bisa menjelaskan asal-usul kedua item ini. Sudah kubilang, ini kejutan Natal. Orang pintar dengan cepat datang dengan alasan. Tentu saja kita harus menunggu sampai Natal untuk mengungkap misterinya. Vanessa berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu masuk akal. Dia berhenti memperhatikan kota-kota itu dan memandangnya. Di mana barang-barang yang kamu cari? Anda tidak ingin memerankan kasus ini. Wade kemudian ingat apa yang dia cari dan menepuk dahinya. Sialan, tidak ada lagi sirup maple yang paling aku suka, hanya ada kecap. Vanessa melangkah maju sambil tersenyum. Seharusnya baik-baik saja, kan? Wade berkata, kamu adalah kekasihku. Sesuatu yang asam seperti saus tomat tidak cocok untukmu. Vanessa bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin keluar dan membeli sirup maple? Wade dengan tegas menjadi malas. Tiba-tiba aku merasa bahwa rasa manismu dapat mengalahkan semua rasa asam. Vanessa bertanya, lalu apa yang kamu tunggu? Wade berkata, terserah Anda, Nona korban, mari kita mulai pemeragaan kasus ini. Di luar jendela, hujan gerimis di malam musim dingin. Di dalam rumah, dua orang yang sedang asyik bermain detektif tidak lagi memperhatikan dua kotak besar itu. Pada pukul 9 pagi keesokan harinya, sebuah telepon berdering di ruangan yang sunyi untuk beberapa saat sebelum berhenti. Tapi sesaat kemudian, itu berdering lagi. Dalam keadaan linglung, Wade menggeledah lantai di samping tempat tidur dan mengeluarkan ponselnya dari tumpukan pakaian. Hei, sayang, apakah kamu lupa kuncimu lagi? Suara Vanessa terdengar dari gagang telepon. Aku di supermarket. Bukankah kamu memberitahuku tadi malam untuk meneleponmu jam 9? Kamu bilang kamu punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Petik 2. Wade, terima kasih, saya mengerti. Selamat tinggal. Vanessa menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Wade belum sepenuhnya bangun, tapi dia akan meneleponnya lagi dalam waktu setengah jam. Dia kelelahan dari roleplay kasus tadi malam. Memikirkan itu, dia terus memilih bahan-bahan di supermarket. Di apartemen, telepon Wade terlepas dari tangannya dan terdiam lagi. Setengah jam kemudian, teleponnya tiba-tiba berdering, dan dia duduk. Melihat sekeliling dengan pandangan kosong, Wade mengangkat telepon. Sayang, kamu lupa kuncimu lagi. Apakah Anda ingin saya membukakan pintu untuk Anda? Vanessa memutar bola matanya. Aku membangunkanmu setengah jam yang lalu. Apakah Anda lupa bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini? Wade masih bingung. Hah? Benda apa? Dia tiba-tiba tersentak. Oh tidak, aku terlalu fokus pada kasus tadi malam sehingga aku melupakannya. Vanessa mengutuknya dan menutup telepon. Dia sudah selesai dengan panggilan bangun dan tidak peduli apa yang orang ini lakukan. Wade bergegas berdiri dan melihat sekeliling ruangan. Di mana kotak-kotak itu? Mana uang saya? Sebuah titik hitam tiba-tiba muncul di sudut matanya. Wade dengan cepat berlari dan melihat dua kotak hitam besar di sudut ruangan. Vanessa telah memindahkannya setelah dia bangun di pagi hari. Jika tidak, mereka merusak pemandangan di tengah ruangan. Wade mengambil kedua kotak itu dan mau tidak mau membuka kotak besar yang berisi uang itu. Kotak yang berisi uang itu jauh lebih besar. Perbedaannya terlihat jelas. Dia membuka kotak itu, dan deretan uang kertas hijau yang rapi muncul di hadapannya lagi. Wade mengambil segenggam dan meletakkannya di depan wajahnya. Ah, betapa bahagianya. Dia terkekeh ketika dia melihat uang itu, sebelum dia menuangkan semuanya dan berbaring di atas tumpukan uang tunai dengan puas. Akhirnya, gumam Wade. Aku orang kaya sekarang. Setengah jam kemudian, dia akhirnya terbangun dari bau uang dan fokus pada kotak lainnya. Wade menggeledah kotak itu sejenak sebelum dia mengutuk. Apa sih kotak ini? Bagaimana cara membukanya? Pada saat itu, tangannya menyentuh panel logam di sebelah pegangan, dan suara wanita yang lembut terdengar. Apakah kamu ingin membuka kotak rahasia? Wade tercengang. Buka saja. Mengapa Anda berbicara sampah? Kotak bodoh ini. Bab 947, nama kode Deadpool. Silakan sebutkan nama kode pengguna. Suara wanita itu berlanjut. Wade bergumam, apa-apaan ini?
Kotak, kesalahan nama kode. Wade berkata tanpa daya, Wade tampan. Kotak, kesalahan nama kode. Wade, oke, Wade terkuat. Kotak, kesalahan nama kode. Wade, itu nama kode saya. Kamu gila. Tunggu, apakah orang yang menjebakmu gila? Kotak, kesalahan nama kode. Wade menggaruk kepalanya. Apakah pria itu menguping kehidupan pribadiku dengan Vanessa? Kotak, kesalahan nama kode. Wade, sayang, bukan ini. Sayang, bukan ini. Harus ini. Buka, tim kecil. Kotak, kesalahan nama kode. Wade putus asa. Aku tidak tahu harus menyebut diriku apa. Bisakah Anda memberi saya petunjuk? Petik 2. Kotak, nama kode terkait dengan lokasi di mana Anda menerima misi. Wade merenung sejenak. Mungkin itu bukan tempat Vanessa, jadi dia berkata, sekolah Suster Margaret untuk anak-anak pelanggar. Kotak, kesalahan nama kode. Wade mencoba selama beberapa menit, dan bahkan memberi nama buruk, WASL, tapi tetap saja, kesalahan nama kode. Dia dengan marah membuang kotak itu. Kamu gila, apakah kamu harus melakukan ini? Jika Luke ada di sini, dia akan tertawa tanpa mengatakan apa-apa. Melayani Anda dengan benar, siapa yang menyuruh Anda membodohi saya dengan informasi palsu? Singkatnya, dia sedang bermain dengan Wade. Bahkan, selama Wade mengatakan bahwa dia ingin membuka kotak itu akan terbuka secara otomatis dalam 1 jam. Ada juga nama kode, tapi itu nama acak dari sesuatu yang dilihat Luke di bar WASL. Marah sejenak, Wade hanya melihat tumpukan uangnya dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam kotak. Vanessa mungkin akan kembali setengah jam lagi. Dia tidak ingin dia melihat begitu banyak uang. Bukannya dia takut bahwa dia akan dibutakan oleh uang itu, tetapi dia tidak ingin dia bertanya bagaimana dia mendapatkannya. Paling tidak, dia tidak ingin dia tahu tentang sisa 2,5 juta sebelum dia menyelesaikan misi malam ini. Dia pasti akan membuatnya menyerah pada misi bunuh diri ini. Siapa yang akan membayar 5 juta dolar jika itu bukan misi bunuh diri? Menikmati kesenangan memindahkan uang itu, dia bergumam, dengan begitu banyak uang, saya harus bertahan malam ini. Aku tidak bisa membiarkan Vanessa berganti suami. Juga, saya tidak bisa membiarkan orang itu mendorong saya ke bawah di Deadpool menang. Petik 2. Kolam kematian. Nama kode yang benar. Suara wanita lembut tiba-tiba terdengar dari kotak di sebelahnya, dan tutupnya perlahan terbuka. Wade tercengang. Sejak kapan saya memiliki nama kode yang begitu bodoh? Anda mungkin juga memanggil saya tim kecil. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia bingung. Kurasa, nama kodenya terdengar bagus. Bisakah saya menggunakannya di masa depan? Petik 2. Segera, perhatiannya tertuju pada peralatan di dalam kotak, dan dia berhenti memikirkan nama kode yang baru. Setelah dia mengenakan topeng wajah tersenyum, dia mendengar suara laki-laki yang membosankan. Pengguna terdeteksi. Identifikasi diverifikasi. Selamat datang, Deadpool. Wade, baiklah, panggil aku sesukamu. Kamu memiliki misi baru. Silakan periksa segera dan lihat detail misi sesegera mungkin. Suara elektronik terdengar. Wade tidak senang. Hei, suara apa itu? Tidak bisakah kamu mengubahnya? Semua fungsi sistem diaktifkan setelah pengguna menerima dan sepenuhnya memahami misinya, adalah jawaban elektronik. Wade langsung setuju. Oke, di mana saya melihat misi buruk itu? Ayo cepat. Dalam waktu kurang dari 4 menit, rincian misi dijelaskan. Wade tercengang. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Suara elektronik, pengguna meminta untuk mempercepat penjelasan detail misi, jadi 8 kali kecepatan digunakan. Wade, persetan denganmu. Apakah saya mengatakan 8 kali kecepatan? Berapa 8 kali kecepatannya? 20 menit kemudian, dia akhirnya menemukan detail misi. Melihat informasi dan gambar yang diproyeksikan pada lensa, dia terkejut dan mau tidak mau berkata, astaga. Jadi, ini adalah bagaimana misi diatur. Aku akan melakukan hal yang sama di masa depan. Dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia mungkin tidak mampu membeli peralatan, apalagi merencanakan operasi seperti ini. Jika itu adalah tentara reguler, ini akan menjadi pekerjaan staf-staf. Rincian misi termasuk lokasi operasi malam ini dan informasi terkait seperti transportasi, personel, dan medan. Kedua, dia bisa memilih rutenya malam ini. Wade masih sedikit khawatir. Dia bertanya kepada suara elektronik yang mengerikan itu apakah dia bisa mengatur ulang rutenya, dan jawabannya adalah ya. Pada akhirnya,
Kurang dari 10 menit setelah dia mengajukan beberapa permintaan, rute operasi baru telah dibuat yang pada dasarnya memenuhi ide awalnya. Dengan benda ini, banyak petugas staf junior akan dipecat, kan? Wade hanya bisa bergumam. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang menaiki tangga melalui earphone-nya. Wade bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Vanessa telah kembali. Sial, dia mengutuk dan dengan cepat menggerakkan tangan dan kakinya. 10 detik kemudian, pintu terbuka, dan Vanessa masuk. Dia melihat ke arah Wade, yang kepalanya ditutupi saat dia berbaring tertidur di sisi lain tempat tidur, dan berteriak dengan marah, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini? Ini hampir pukul 11. Cepat bangun dan makanlah." Dia kemudian membawa barang-barang itu ke dapur. Wade berjuang untuk melepaskan tudungnya dan mengutuk dengan suara rendah. "Ini terlalu sulit untuk lepas landas. Mengapa kamu begitu ketat?" Petik 2. 5 menit kemudian, Vanessa keluar dari dapur dan melihat seseorang bercelana pendek memegang 2 kotak hitam besar, seolah ingin mengeluarkannya dari pojok. Dia tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangannya di dahinya. "Apakah kamu anak kecil? Ini bukan Natal hari ini. Apakah Anda harus melihatnya ketika Anda bangun?" Petik 2. "Iya Pak." Wade memasukkan kedua kotak itu ke salah satu sudut ruang tamu dan memberi hormat padanya. Sebenarnya, dia tidak mengeluarkan kotak-kotak itu, tetapi mengembalikannya. Tidak apa-apa jika Vanessa salah paham. Di sisi ini, Wade sibuk menghitung uang, menemani calon istrinya dalam permainan peran detektif, menghitung uang lagi, bermain dengan peralatan, dan sarapan yang sekarang makan siang. Di sisi lain, Luke dan Selina sudah sibuk. V akan membuat berita besar malam ini. Berita itu mungkin tidak ada di TV, tetapi akan menyebar jauh dan luas di bawah tanah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan Luke harus membuat pengaturan terlebih dahulu sehingga dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Namun, karena dia telah menemukan Wade, orang terkuat, yang tidak peduli dengan uang atau nyawa, rencana Luke jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dia berharap pendapatannya akan lebih tinggi dari sebelumnya.